السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا للإسلام وفضلنا به على جميع الأنام. أشهد أن لا إله إلا الله رب الديان، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وخاتم أنبيائه ورسله وهو خير الختام. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك وحبيبك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أتم الصلاة والسلام. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: استمعوا لتلاوته أيها الناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. صدق الله العظيم. Ibadallah, jamaah salat al-maghrib rahimana wa rahimakumullah. Setelah sekian lama terhenti kajian kita, hari ini atau malam ini kita lanjutkan kembali. Dan saya tetap akan berbicara secara garis besar terkait dengan perkara aqidatut tauhid, sebagaimana yang telah kita sampaikan pada kajian-kajian sebelumnya tentang al-imanu billah, iman dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan malam ini, dan juga jika Allah masih memberikan kepada kita kesempatan untuk bermajlis, kita akan terus mengkaji perkara aqidatut tauhid. Karena itulah yang menjadi pegangan kita. Kalau bapak-bapak dan ibu-ibu pernah mendengarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menjawab pertanyaan Sufyan bin Abdullah Ats-Tsaqafi ketika bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang ditulis atau yang dikeluarkan oleh Al-Imam At-Tirmizi dan juga Al-Imam Ibnu Majah dalam kitab Sunan. Rasulullah ditanya oleh Sufyan bin Abdullah Ats-Tsaqafi, ya Rasulullah, hadisni bi amrin a'tasim bih. Ya Rasulullah, beritahukan atau beritakan, ceritakan, katakan kepadaku bi amrin, suatu perkara a'tasim bih, a'tasim yang akan aku atamassak biquwwah, yang akan aku pegang teguh. Beritakan kepada saya ya Rasul. Jawaban Nabi sederhana, tidak panjang, dan sering disebut oleh para khatib di mimbar. Qala qul rabbi Allah thumma istaqim.
Jawaban Nabi, katakanlah Rabbi Allah thumma istaqim. Rabbku, atau dalam terjemahan bahasa kita, Tuhanku adalah Allah. Kemudian istiqamahlah. Apa makna istaqim? Istiqamah ala dhalik. Istiqamahlah di atas keimanan kepada Allah itu. Nah, bagi siapa saja yang mencoba menguraikan, mensyarahkan hadis itu, apa di antara awamilul istiqamah, faktor-faktor yang bisa membuat orang beristiqamah di atas keimanan yang sahih, sadiqun, yang benar dengan Allah Subhanahu wa taala adalah al-ilmu. Ilmu. Tidak cukup hanya ibadah. Tidak cukup hanya ibadah. Tapi al-ilmu. Ilmulah yang menjadi faktor utama orang bisa beristiqamah di atas keimanan yang benar dan sahih itu. Nah, karena itu mempelajari, mengkaji dan mengajarkan ajaran aqidatut tauhid merupakan suatu tugas utama seorang dai. Jadi kalau ditanyakan apa tugas utama seorang dai, ingat pesan Nabi SAW kepada para utusan beliau. Apa yang beliau perintahkan terlebih dahulu? Ud'uhum, serulah mereka itu kepada apa? Kepada al-iman, kepada iman kepada Allah, wa la yusriku bihi syai'a, dan tidak mempersekutukan Allah dengan apapun. Wa in ajabuka, begitu. Jika mereka penuhi seruan engkau, baru katakan kepada mereka bahwa ada 5 salat yang fardu yang dibebankan kepada mereka. Jadi ketika Nabi mengutus para utusan beliau, para sahabat, menjadi da'i ke aqalim, ke berbagai tempat, termasuk ke Yaman, beliau utus Muaz, beliau utus Abu Musa al-Ash'ari, beliau utus Ali bin Abi Talib. Apa pesan pertama yang harus disampaikan oleh para da'i itu? Ani'budullah wa la tusriku bihi syai'ah. Sembahlah Allah satu-satunya dan jangan engkau persekutukan Allah. Apa maknanya? Seru mereka agar beriman dengan Allah dan beribadah dengan mengimani Allah satu-satunya sebagai ilahun ma'budun, sebagai Tuhan yang berhak disembah. Jadi itu adalah misi utama para dai. Jadi kalau ada orang hari ini, walaupun dia ulama besar, mau kiai besar, terserahlah, yang mengatakan jangan terlalu sering mengajarkan akidah tauhid, so orang bisa jadi radikal, itu kiai seperti itu tidak perlu didengarkan. Nah, kalau ada orang yang dilabel ulama kemudian mengatakan bahwa mengajarkan akidah terlalu sering, terlalu banyak kepada umat, bisa membuat umat tadi menjadi teroris, gerbang teroris, menjadi radikal. Nah, kiai yang seperti itu, ulama yang seperti itu, saya himbau semua umat tinggalkan. Karena orang ini berarti telah menyingkirkan misi utama dari dakwah. Nah, misi utama dari dakwah. So negeri ini
semakin aneh-aneh saja ini. Tiada orang yang gelisah ketika ajaran akidah banyak diberikan kepada anak sekolah, kepada mahasiswa. Kata dia, belajar akidah terlalu mendalam membuat orang menjadi radikal, bisa menjadikan orang teroris. Itu tuduhan keji terhadap akidah Islamiyah. Akidah itu akan membuat orang as-sabatu 'alal haq. Yaitu orang yang memiliki kedalaman akidah akan teguh di atas kebenaran. Iya, benar. Apakah keteguhan di atas kebenaran itu yang disebut radikal? Terserah mereka lah. Jadi orang yang punya keimanan yang kuat dan pemahaman akidah yang mendalam, apa buahnya? As-sabatu 'alal haq, teguh di atas kebenaran, tidak mau bergeser dari yang hak. Mungkin itu yang ditakutkannya. Berarti orang yang khawatir dengan pengajaran akidah, orang naindak bana, karena dia takut dengan orang yang istiqamah di atas yang benar. Lihatlah sejarah bagaimana seorang Bilal bin Rabah memikul dan menanggung beratnya siksaan yang mungkin tidak akan tertahankan oleh banyak orang. Apa yang membuat dia teguh? Iman dia. Jadi iman tidak melahirkan orang menjadi teroris. Iman melahirkan orang-orang yang sabit, yang teguh di atas yang hak. Nah, kalau kita ambil hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullah tadi, ketika Nabi ditanya, hadisni bi amrin a'tasim bih, beritahukan saya, ceritakan kepada saya ya Rasul, sampaikan kepada saya satu perkara yang akan saya pegang teguh. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, qul rabbi Allah thumma istaqim. Katakanlah Rabbku Allah dan istiqamahlah. Nah, karena itu kita akan terus mengaji aqidatut tauhid. Walaupun ada orang yang sakit gigi melihatnya, terserah sajalah. Karena pembicaraan kita pada rukun iman yang pertama dan merupakan asyaqqul awal, bahagian pertama dari syahadatain, yaitu tentang ilah, tentang Tuhan, di mana kita dituntut beriman dengan Allah, tidak mempersekutukannya dengan apapun. Itu sudah panjang lebar kita bicarakan. Maka kita masuk kepada rukun iman yang kedua, yaitu al-imanu bil malaika. Iman dengan malaikat Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk membicarakan iman dengan malaikat, saya tetap mengingatkan kita semua, kalau kita berbicara tentang objek keimanan, artinya apa yang akan kita imani, berarti kita membicarakan tentang keghaiban. Itu yang perlu, jangan lupa itu. Sampai nanti membicarakan yaumil akhir, kita tetap berbicara tentang keghaiban, bukan tentang suatu yang bisa kita jangkau dengan panca indera kita. Jadi dia bukan alam syahadah, dia adalah yang ghaib. Itu yang jangan pernah dilupakan. Kita membicarakan Allah Subhanahu wa taala,
Kita imani Allah sebagai satu-satunya ilahun ma'bud. Tuhan yang berhak disembah, Allah ghaib. Kita bicarakan malaikah, malaikah ghaib. Kita bicarakan nanti kitabullah itu pada hakikatnya adalah ghaib. Turunnya wahyu yang turun ghaib. Yang ada yang zahir adalah mushaf. Mushaf yang bisa kita lihat, mushaf yang bisa kita raba. Tapi kalam Allah Ta'ala, begitu juga kalam Allah yang tertulis di Lauh Mahfuz, ghaib. Kita berbicara tentang Nabi, apa yang kita imani bukan keberadaan Muhammad, tetapi keberadaan Muhammad sebagai Rasul. Kalau adanya Muhammad, kaum musyrikin mempercayai ada Muhammad. Nampak di hadapan mereka anak Abdullah dengan Aminah. Yang objek keimanan bukan adanya seorang Muhammad bin Abdullah, tapi yang menjadi keimanan apa? Kerasulan, kenabian. Itu gaib. Kenapa? Karena tidak seperti bapak-bapak dan ibu-ibu yang jadi PNS kini bisa dicari SK-nya. Seorang Rasul sangat tergantung kepada keyakinan kita dengan risalah yang diturunkan, dan itu gaib. Yang membawanya malaikah gaib. Nah, begitu juga ketika kita berbicara tentang hari akhir, dia gaib. Kita berbicara dengan qada dan qadar, dia gaib. Sama hari ini saya diminta oleh salah seorang dari media, Buya, apa pernyataan Buya untuk menenangkan jemaah haji yang tidak jadi berangkat? Saya kata, mana ku ambo ke menanang, tak ambo nak buat masalah dah cuma. Nah, ambo nak membuat masalah, nak membuat persoalan, nak membuat masalah, itu yang menenangkan orang. Jawab, jelaskan, jujur sampaikan. Yang kalau leboh itu ulama ditelefoni untuk menenangkan. Ulama jadi pemadam kebakaran. Nah, ikutkanlah qada Allah. Nah, pandailah majan. Kadang-kadang kan umat hari ini, iyo sadonan terjadi kok qada Allah kok. Cuma orang ketika membuat keputusannya baca qada Allah tu. Enggak, gaib. Ketika dia memutuskan pada musim tahun ini tidak jadi diberangkatkan, memangnya membaca qadanya, terbuka Lauh Mahfuz, kan indah. Jadi jangan setelah terjadi ikulah qada Allah, ndak itu jawabannya dah. Kalau begitu menjawab tu membodoh-bodohi orang namanya itu. Jelaskan kenapa saya mengambil keputusan ini. Kalau ada keraguan, jawab apa yang dikeragui orang. Oh, ada pernyataan belum ditentukan jatah kuota oleh Saudi, jalan bakulah berputus dengan dewak dahulu. Itu nak kena jalan. Tak qada-qada, itulah jalan. Sadonya orang yakin kalau lah jadi qada Allah itu. Qada Allah itu gaib. Ketika kita mengambil kebijakan, memangnya terbaca qada dewak. Kau bapak dan ibu-ibu nang pagi kedatang kamu saji kau tadi, lewat baca qada Allah soleh keduduk kini mengaji kau. Tak ada. Nah, jadi kita harus tetap kalau mengkaji tentang iman, apa yang kita imani itu seluruhnya adalah gaib. Itu yang menjadi objek keimanan. Kalau dia nyata, itu tidak perlu lagi masuk di dalam bagian yang diimani.
Dia nak perlu lo diimani. Ambo beriman Masjid Muhsinin tu ada di kata Solok nak perlu diimani. Calik siko nampak gadang. Itu ndak objek keimanan tu. Itu objek apa? Ilmu tajribi. Kalau kita lihat dengan mata karena dia materi, maka kita percaya dengan keberadaannya. Kalau tidak, ada kemungkinan ada tidak adanya. Jadi iman sangat terkait dengan apa? Dengan yang gaib. Makanya di awal surah Al-Baqarah itu dikatakan alladzina yu'minuna bil ghaibi. Jadi kita akan berbicara tentang kegaiban. Nah, begitu juga dengan malaikat. Malaikat itu adalah makhluk gaib. Jadi bukan yang nyata. Karena itu berbagai gambaran tentang malaikat hari ini, tentang sayapnya dan berbagai macam, itu belum tentu seperti itu hakikatnya. Nah, itu yang perlu kita fahami. Karena dia gaib. Walaupun di dalam berbagai hadis dikatakan bahawa ada malaikat yang memiliki janah, ya, seperti malaikat jawad, malaikat yang berkeliling-keliling. Apabila mereka temukan halaqat dzikir, halaqah zikir seperti kita mengaji sekarang ini, haffat janaha, dia hamparkan sayapnya. Tapi sayapnya bentuk burung tu kah? Wallahu a'lam. Baralai bulunya antahlah. Nah, hari ini masuk dalam keimanan tukang khayal. Nampak dua tagak di situ dan berbagai macam, bulunya bentuk burung merah dan berbagai macam. Itu masuk khayal ke dalam. Nah, yang bisa kita imani sebatas bahwa dia memiliki sayap. Apa sifatnya, cirinya yang sampai kepada kita melalui khabar yang sahih, sebatas itulah keimanan bisa kita kaitkan. Itu konsep iman kepada yang gaib. So, kalau lebih dari itu, apa landasan kita meyakininya? Tidak ada berita yang sahih, tidak ada khabar yang bisa dipegangi, yang sah untuk dijadikan sebagai hujah, tapi kita yakini dia seperti itu. Berarti itu berasal dari khayal, takhayyul namanya. Nah, mempercayai yang berasal dari khayal itulah yang disebut dengan khurafat. Jadi keimanan yang tidak berlandaskan kepada khabar yang sahih, itu khurafat. Apalagi kalau iman tadi bertolak belakang dengan khabar yang sahih. Sehingga ada lo yang memerintah malaikat bagai. Kan ada tu pengajian. Kalau keluar dari rumah, baimbau dulu sahabat nak merampik kau menjadi pengawal awak. Labi lo malaikat dia giahkan ketundukan kepada orang tu. Ai sahabat nak merampik, Jibril di mungku aku, Israel belakang aku, macam suruh hanya mengawal awak. Memangnya para malaikat tadi itu patuh kepada kita, atau dia hanya patuh kepada Allah Subhanahu wa taala? Semenjak kapan para malaikat itu tunduk kepada perintah makhluk, sedangkan dia tunduk saja kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu atas perintah Allah Subhanahu wa taala? Ini yang perlu diingat. Nah, jadi sebelum kita berbicara tentang malaikat secara khusus, harus kita ingat kembali kaedah iman dengan yang gaib. Nah, sekarang kita akan bicarakan tentang malaikat. Apa itu malaikat? Kitab-kitab terdahulu, termasuk juga kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala,
sebelum Al-Quranul Karim telah memberitakan adanya makhluk Allah yang disebut malaikat. Dan Al-Quranul Karim berulang kali memberitakan tentang malaikat. Salah satunya adalah ayat yang saya bacakan tadi, yaitu firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 30. Wa idh qala rabbuka lil malaika. Tatkala Tuhanmu berkata kepada malaikat. Nah, jadi keberadaan malaikat kita imani karena memang ada berita yang sahih di dalam Al-Quranul Karim dan di dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan banyak sekali ayat-ayat Allah yang terkait dengan itu. Di antaranya dalam surah Al-Qadar misalnya, tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Nah, jadi apa alasan keimanan kita? Karena kita iman dengan Allah Subhanahu wa taala, dan kita iman dengan apa yang diberitakan oleh Allah melalui Rasulnya, maka kita yakin bahwa ada malaikat Allah sebagaimana yang diberitakannya di dalam wahyunya tersebut. Nah, di samping Al-Quranul Karim ada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah hadis Nabi, hadis sahih dalam riwayat Al-Imam Muslim dari Hanzalah atau Abu Rib'i Al-Usaidi tentang seseorang yang bisa istiqamah di dalam zikir, di dalam kesadaran, senantiasa taat, senantiasa ingin mendekatkan diri kepada Allah. Apa janji Nabi bagi orang itu? Kan kisah itu kisah Abu Rib'i atau Hanzalah yang merasa dirinya seorang munafik karena ketika di depan Nabi sadar, saat mendengar ceramah Nabi ia bana-bana sadar. Ketika lah bubar majlis Nabi, lah pulang ke rumah, lah bawa je anak isteri, lah sibuk mencari makan untuk kehidupan duniawi, lah lupa nasihat Nabi. Ndak takana serugo, ndak takana neraka kalau lah urusan dunia. Kecek Abu Rib'i itu nifak, kemunafikan itu. Sadar mungko orang se. Kan banyaknya kini nama model itu. Mungko buya abi dikangguk-angguk, belakang buya cemeennya. Tentu lah ustaz. Nah, kesadaran itu hanya di saat bermajlis dengan Nabi saja. Kata Abu Rib'i Al-Usaidi, iko munafik namanya kok. Seharusnya ba'a di muka Nabi, serupa itu pula awak di belakang Nabi. Nah, ketika mereka mengadu dengan Abu Bakar As-Siddiq, apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terkait dengan perkara malaikat? Lau tadumuna ala ma takununa indi wa fi dzikri. Seandainya kamu sekalian senantiasa, daiman, senantiasa, maknanya apa? Tidak berubah, ala ma takunun, atas keadaan, situasi, bagaimana kalian indi di sisiku, tadumuna, senantiasa begitu juga ketika berpisah denganku, itu maksudnya. Wa fi dzikri, dan senantiasa dalam berzikir mengingat Allah, la safahatkumul malaikatu fi furushikum wa turuqikum. Malaikat akan menyalami kamu sekali fi furushikum, firash, di tempat-tempat kamu beristirahat, berbaring, duduk. Wa turuqikum, dan di jalan-jalan yang kalian lewati. Artinya, kalau tetap bisa istiqamah suasana kesadaran kita,
Ba'a engkau di dekatku, di sisiku, kata Nabi, begitu juga berpisah denganku, senantiasa demikian. Wa fi dzikri, dan tetap dalam keadaan ingat kepada Allah, la safahatkumul malaikah, malaikat. Nah, kata Nabi, malaikat menyalami kamu. Di mana? Fi furushikum, di firas-firas, di tempat-tempat istirahat yang terbentang, baik untuk dudukmu, untuk tidurmu. Wa turuqikum, dan di jalan-jalanmu yang kamu lewati. Artinya dalam gerak dan diammu malaikat menyalami. Itu banyak faedah dari hadis itu. Di antaranya yang kita bicarakan hari ini tentang keimanan kepada malaikat, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitakan kepada kita ada malaikat Allah. Dan ada hadis-hadis lain seperti Jibril alaihissalam yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika membawa wahyu. Begitu juga ketika Jibril alaihissalam datang menjelma menjadi seorang laki-laki, bertemu dengan Rasul. Rasul berada di tengah para sahabat. Ia datang berhadapan dengan Nabi, meletakkan lututnya berhadapan atau bersentuhan dengan lutut Nabi, dan dia letakkan telapak tangannya di paha Nabi, dan dia bertanya, ya Muhammad, qul lima huwal Islam, dan seterusnya. Setelah orang itu pergi, para sahabat yang dari semula telah bertanya-tanya, ini orang siapa? Tidak ada yang kenal. Para sahabat yang hadir tidak tahu ini siapa. Sangat akrab dengan Nabi. Kalau tidak dikenali oleh orang-orang yang tinggal di Madinah, berarti orang yang datang dari jauh. Tapi dilihat pakaiannya, dilihat rambutnya, dilihat tubuhnya, tidak ada sedikit pun bekas orang datang dari perjalanan jauh. Bayangkan saja, dahulu kan tidak ada mobil. Orang kalau berjalan jauh melintas padang pasir, setidaknya kakinya berdebu, bajunya berdebu, rambutnya berdebu, apalagi angin, badai dan berbagai macam. Itu ada tanda-tandanya. Tapi terlihat tidak satu pun yang bisa dijadikan tanda orang ini datang dari perjalanan jauh. Tapi tidak seorang pun yang kenal ini siapa. Tapi terlihat akrab dengan Rasul. Nah, setelah dia pergi, apa kata Nabi? Atadruna manis sa'il? Tahukah kamu sekalian siapa yang bertanya tadi itu? Apa jawaban para sahabat? Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasul yang lebih tahu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala dzaka Jibril. Itu Jibril. Yang datang tadi Jibril. Jaa yas'aluni. Dia datang untuk bertanya kepadaku. Untuk apa dia bertanya? Bukan untuk dia. Liyu'allimakum umura dinikum. Untuk mengajarkan kepada kamu sekalian perkara agama kalian. Jadi dia bertanya itu untuk mengajarkan para sahabat. Itu makanya kalau ada orang bertanya ke Buya rencana andanga, kau Ustaz awak dapat loh jawaban dari pertanyaan. Itu teori pembelajaran yang hari ini disebut orang dengan teori diskusi. Diskusi itu bertanya dan lain mendengar. Dari pertanyaan itu dapat faedah. Rupanya teori itu dulu Jibril tu mengarajuan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ditanyanya Rasul, apa itu iman, apa itu Islam, apa itu ihsan, apa alamatus saah. Nah, untuk apa? Untuk ta'lim, untuk mengajarkan para sahabat. Nah, ini juga menjadi dalil bahwa adanya malaikat. Nah, berarti dua dalil yang menjadi sumber ajaran Islam. Dua, Al-Quran, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran dan sunnah Nabi. Bukankah dua ini
adalah al-masdaranil asasiyan, dua sumber pokok ajaran Islam yang kita imani sebagai wahyu Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran adalah wahyu Allah, lafzan wa makna, lafaz dan maknanya. Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam juga wahyu Allah ma'anan wa ta'biran minan nabi, dan ta'birnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sepakat ulama dan umat ini bahwa dua itu sumber ajaran Islam. Sekarang keduanya memberitakan kepada kita Al-Quranul Karim, hadis Nabi yang sahih yang tidak ikhtilaf ulama kesahihannya, menyatakan adanya malaikat. Nah, berdasarkan itu sebenarnya cukup bagi orang yang beriman untuk mengimani ada ciptaan Allah yang disebut dengan malaikat. Nah, itu dasar. Nah, wahai kaum muslimin, setelah kita mengimani adanya malaikat, apa hakikat malaikat itu sebenarnya? Jadi iman tidak hanya sebatas percaya ada malaikat, percaya. Belum selesai sampai di sana. Itu baru pondasi dasar dari keimanan kepada malaikat. Iman dengan ada malaikat, iman. Selesaikan di situ. Nah, belum selesai. Keimanan harus lebih lagi dengan apa? Memahami hakikat malaikat itu. Nah, malaikat hakikatnya tadi di awal sudah saya sampaikan bahwa al-malaika min alamil ghaib alladhi la narahu bi a'yunina. Malaikat itu adalah termasuk alam gaib yang tidak kita lihat dengan mata kita. Itu hakikat malaikat. Malaikat adalah makhluk termasuk gaib yang tidak bisa kita lihat dengan mata kepala kita. Jadi kenapa Nabi bisa melihat Jibril? Bukan Nabi matanya yang menembusnya, tetapi Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan malaikat untuk menampakkan diri kepada beliau, atau Allah Subhanahu wa taala membukakan tabir. Kemampuan mata secara lahir tidak punya kemampuan untuk menjangkau objek yang disebut malaikat itu. Nah, jadi nanti ini akan sampai nanti berbicara tentang jin. Nah, nanti ada pertanyaan bagaimana orang indigo, orang bisa melihat alam gaib, masuk ke alam jin, kan macam-macam cerita. Orang punya indera keenam. Nah, apa ya dia yang masuk ke alam jin? Jangan-jangan dia yang dibawa oleh jin ke alam. Dia kemudian dia perlihatkan diri, dirasanya dia sudah berada di alam jin. Padahal jin tadi yang mengelilinginya, yang menghiasi berbagai penglihatan kepadanya, sehingga mengkhayalkan seolah-olah dia telah masuk ke alam jin tersebut. Dahulu kan banyak. Dahulu banyak orang dan mudah percaya dibegitukan. Dulu kan sering cerita-cerita ada orang, kita bukan mengingkari karamatul aulia, karamat para wali ada, tetapi kadang ceritanya dari sajangka menjadi seto. Ada seorang alim katanya, tak nampak pai Jumaid. Ditanya ndek muridnya, kecil ni, bangku tu buya tu nyo orang tahu tapi ndak pai Jumaid. Nah, dijawabnya tu, oh elun sampai kajian ke sini le. Angku tu 3 kali ke Makkah, 3 kali berjalanlah sampai ke tujuan. Bali pek dunia ko de beliau mah. Tu kama beliau Jumaid, beliau ni Makkah Jumaid beliau.
Dulu orang mangguk, kini setelah orang tahu bahwa jarak jam antara Makkah jo Solok sampai jam, tentulah mulai orang berfikir, kalau ketika Jumaat di Makkah, di Muhsinin, di Solok, painyo ke Makkah pe Jumaat, ndak orang Jumaat bersuara dia nyokok sampai sinan orang solat duha tu. Maka itu pukul 8 di sinan baru. Nah, kalau dulu tu mangguk, oi kira mek beliau yo 3 kali melangkah lah tiba ke tujuan. Kan begitu dulu cerita-cerita. Nah, kita bukan mengingkari kalau Allah berkehendak bisa saja, tapi terkadang tidak sedikit orang-orang yang kadang al-mutajarah, berbisnis dengan cerita-cerita keramat. Dikatakan nyo ndak pai Jumaat ke masjid, batu nyo pai Jumaat ke Makkah. 3 langkah lah tiba di Makkah. Yo kata kalau sedang Jumaat di kampungnya, kok di Solok kok kampung misalnya, painya Jumaat ke Masjidil Haram, tu ndak sedang Jumaat orang sinan. Di situ pukul 8 lewat stay baru. Nah, jadi kita perlu juga memahami bahwa tidak semudah itu seseorang mendakwa-dakwakan. Bisa jadi jin yang membuat dia merasa seolah-olah berada di tempat tertentu. Itulah kemampuannya nanti. Nah, karena itu perlu difahami hakikat dari malaikat, begitu juga jin nanti, bahwa mereka adalah makhluk gaib yang secara kemampuan lahiriah dari mata manusia la tara, tidak mampu melihatnya. Tak mampu. Di kalau ada petunjuk-petunjuk ajaran-ajaran baca iko nampak jin indak matowak nama nampaknya kemampuannya, tapi jin tu mungkin nak memperlihatkan diri kawan. Nah, jadi hakikat dari malaikat adalah alamul ghaib, termasuk adalah alam ghaib, makhluk Allah yang ghaib, la narahu bi a'yunina, tidak ada kemampuan mata kita untuk melihatnya. Wala nudrikuhu bi uqulina, dan tidak ada kemampuan akal kita untuk mengkaji, menganalisa esensi dan zatnya. Maka itu, so akal baru bisa menghimpun maklumat dari hasil apa? Hasil kajian dan analisa panca indera. Jadi ilmu awak tentang malaikat, tentang alamul ghaib, tidak lebih adalah ilmu berdasarkan khabar, berita. Sebatas itu. Nah, kalau ada hal-hal lain yang tampak di awak melalui mimpi berbagai macam, kemana dihadapkan? Kepada khabar tadi. Itu makanya rasian jangan jadi pedoman. Mimpi itu tidak boleh dijadikan pedoman kecuali kalau yang sampai dalam mimpi itu adalah sesuai dengan petunjuk dalam khabar. Walaupun yang datang dalam rasian itu adalah orang bersorban, baju bah putih, wajahnya bercayu, halun tantu lagi. Nah, mengaku ini, mengaku itu. Kalau sudah terkait dengan perkara keghaiban, maka kunci ilmu kita adalah khabar, berita. Kalau ada informasi di luar itu yang kita dapat, apakah cerita orang, qala fulanun, kata sianu, atau seorang melihat dalam mimpinya dan berbagai macam, ukur dia dengan berita dari Allah dan Rasul. Kalau bersesuaian dengan berita dari Allah dan Rasul, maka benarlah dia. Kalau tidak, maka tidak bisa kita terima sebagai bahagian dari keimanan awak. Ini kadang-kadang kan macam-macam kok. Kalau situasi kehidupan model kini kok banyak senan tekana.
Akhirnya tabur dalam mimpi. Rupanya kini untuk mengatasi pandemi, ada ubek di atas kubur si anu, ambil ketika azan berkumandang. Lalapai lo ke sini. Orang azan ke masjid, nyu azan ke kuburan. Nah, nan datang orang berseroban berbagai macam. Ingat, setiap yang datang berupa kegaiban harus hadapkan kembali kepada khabar. Mana khabar yang bisa kita percayai di dalam keimanan? Hanya Al-Quran dan Sunnah yang sahih. Lebih dari itu, anta yo, anta tidak. Mungkin yo, mungkin juga tidak. Tidak masuk di dalam objek keimanan. Jadi begitu kita menjaga ketauhidan kita kepada apa yang kita imani. Begitu kita menjaga tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah hakikat yang pertama. Nah, karena khabar, sedikit lagi, karena yang bisa kita yakini hanya khabar dari Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan oleh Rasul. Kana lizaman alaina alla nasifahum. Karena itu menjadi keharusan bagi kita untuk tidak mensifati malaikat itu illa bis-sifatil lati warada 'anir Rasulil Karim alaihi salatu wassalam wasfuhum biha. Karena itu tidak kita yakini bentuk, rupa, ciri-ciri malaikat itu, melainkan sebatas. Nah, kita tidak imani malaikat, ya, ciri mereka, bentuk rupanya, tugasnya dan berbagai macam, tidak kita imani melainkan sebatas berita yang sampai, yang sahih dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jangan dilampaui ini. Banang ko ambo tekankan bana di siko, karena ada di antara kita yang melampauinya. Contoh tentang burak. Ada di rumah papa dan ibu-ibu nampak kudu nak bersayok kepala nak gadi. Nampak kecen itu burak. Burak nan ditunggangi dek Nabi ketika Isra dan Mi'raj. Yo bana serupa itu ceritanya. Kepala anak gadi lo bagai. Nah, jangan-jangan itu pelecehan orang terhadap Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal di dalam riwayat tentang burak, dalam kisah Isra dan Mi'raj, di dalam berbagai riwayat lain, tidak kita temukan burak itu berkepala wanita cantik seperti itu. Nah, lihat bagaimana orang memasukkan tahrif, penyimpangan terhadap akidah kepada umat Islam, sehingga tanpa disadarinya tercetak dalam fikirannya, beginilah salah satu bentuk makhluk ciptaan Allah yang gaib dari dia, tapi dia yakini seperti itu. Tujuan orang bisa jadi adalah untuk melecehkan Rasul kita. Awak berpajang lo tuh di dinding rumah. Kalau ada dan serupa itu di rumah awak, beko pulang ngaji itu ambil turunan bakar. Tidak ada riwayat satu pun yang bisa kita jadikan hujjah yang menunjukkan modal itu bantunya. Padahal itu gaib. Nah, begitu juga nanti kepada malaikat. Karena itu dalam kitab Al-Aqidah Al-Islamiyah dikatakan, kana lizaman alaina alla nasifahum illa bis-sifatil lati warada 'anir Rasulil Karim alaihi salatu wassalam wasfuhum biha. Karena itu menjadi keharusan kita untuk tidak meyakini ciri-ciri, sifat-sifat, tugas-tugas dari malaikat itu, melainkan seperti apa yang sampai kepada kita dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik dalam bentuk Al-Quranul Karim maupun sunnah yang sahih. Luar dari itu tidak menjadi bahagian dari keimanan kita tentang malaikat.